itu presentasinya hanya berupa poster, Bapak Ibu. Nah, poster itu terlihatnya juga jadi bahkan ketika dia bentuknya poster pun, tapi karena di pertemuan ilmiah, makanya dia selalu ada referensinya. Meskipun tentu tidak seperti menulis artikel jurnal atau menulis tesis. Tapi karena tesis mau nggak mau, supaya dia bisa dibuktikan, dia kalau dalam bahasa agama itu sanadnya seperti apa, itu ada referensinya. Gampangannya gitu dalam bahasa agama. Nah, referensi itu kendalanya adalah bahasanya. Seringkali kita ingin menulisnya dalam bahasa Indonesia, tapi referensi yang banyak itu justru yang berbahasa Inggris. Karena itu nanti saya ingin tunjukkan ke Bapak Ibu juga bagaimana mendapatkan referensi yang berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris. Saya pribadi cenderung lebih senang yang bahasa Inggris karena lebih banyak ide-idenya itu banyak. Dan Bapak Ibu boleh percaya boleh tidak, referensi-referensi yang bahasa Inggris itu sebenarnya risetnya justru sederhana Bapak Ibu. Seringkali kalau kita baca riset dalam bahasa Indonesia ini, wah ini sulit ya, bahasa Jawanya tuh ngecake angel gitu. Ada penelitian melakukannya itu sulit ya, karena kurang jelas saja. Tapi kalau kita cari artikel-artikel dalam bahasa Inggris, dalam jurnal-jurnal yang bagus, itu seringkali pertanyaan yang muncul malah seperti ini. Koyong ini iso ya jadi paper gitu. Seperti ini bisa ya jadi artikel itu. Seperti ini bisa ya dijadikan tesis gitu. Makanya saya lebih senang membaca bahasa Inggris, sama sekali bukan karena kemampuan bahasa Inggris saya. Apalagi zaman sekarang itu sudah ada Google Translate. Jadi memaksimalkan penggunaan Google Translate itu sangat direkomendasikan pada Bapak Ibu, sebagaimana saya pun menggunakannya. Dulu pas saya masih sekolah, saya punya banyak teman dari negara-negara yang tidak berbahasa Inggris, non-English speaking countries gitu. Itu sangat memaksimalkan penggunaan Google Translate. Atau kalau misalnya orang-orang China itu pakainya Baidu gitu ya. Baidu gitu, kalau Bapak Ibu pernah lihat itu kayak Google-nya China. Nah, kalau di sana itu orang-orang teman-teman saya ini dia tidak perlu bisa ngomong bahasa Inggris. Kalau diajak ngomong Inggris, diajak makan siang gitu nggak tahu dia. Tapi kalau presentasi artikel, baca artikel, dia pinter karena memanfaatkan Google Translate. Nah, yang ketiga saya ingin tunjukkan sekilas sedikit aja. Ini sekedar, mungkin ini tidak terlalu ada. Ya kalau Pak Sayu itu lebih pinter baca bahasa Inggris karena memang dia sekolahnya kan di tempat yang berbahasa Inggris. Jadi ngomong dengan penjaga, dengan office boy, dengan yang bersih-bersih kampus pun berbahasa Inggris. Saya kebetulan tidak sekolah di tempat yang berbahasa Inggris. Guru saya tidak bisa bahasa Inggris. Kita obrolannya juga garing karena guyonan bahasa Indonesia di Inggris kan itu sudah dipahami oleh orang-orang yang tidak paham dengan budaya Indonesia. Tapi kita paper-papernya banyak, artikel-artikelnya banyak, bahkan itu tadi yang seperti saya atur ke Bapak Ibu sekalian, hal-hal yang sebenarnya sederhana, tapi jadi artikel jurnal. Koyong ini bisa ya jadi tesis. Nah, ini justru banyak ditemui ketika kita baca referensi-referensi yang berbahasa Inggris. Yang ketiga tadi, seperti yang saya aturke, ini contoh saja, contoh dari best practice pengalaman selama ini, bagaimana meletakkan, bagaimana supaya referensi itu tidak menghambat dalam penulisan tesis gitu. Karena ini sering seperti ini Bapak Ibu, kita mengerjakan tesis, nulis, apalagi ya Bapak Ibu, kita ini kan guru ya, sering bicara di depan kelas itu. Kalau hanya menyampaikan opini, pokoknya seperti berbicara di depan kelas, itu bahasa sederhananya, kita bicara sambil direkam, kemudian kita dengarkan rekaman kita sambil ditulis, itu tetap bisa.
masalahnya ketika harus memasukkan referensi, nah ini kesulitan. Beberapa mahasiswa itu mereka membalik caranya. Jadi mereka mencari referensi dulu sebelum nulis. Nah, walhasil yang seperti ini itu ternyata justru malah terhambat. Ya, karena makin banyak yang dibaca makin bingung. Wah, gimana ini kok seperti ini ya, kok seperti itu ya. Sebenarnya kalau di academic writing itu biasanya saya mencontohkan dengan pernikahan Bapak Ibu. Seringkali kalau kita belum menikah, wah itu kan terlalu banyak itu parameternya. Belum punya rumah, belum punya penghasilan tetap, SK belum ada tapi sudah kerja. Wah banyak itu. Keluar bapaknya galak, macam-macam. Tapi begitu nanti sudah menikah, gitu, ya gini yo koyong ini. Nah, penulisan tesis, penulisan artikel ilmiah juga seperti itu. Tidak disarankan kita itu membaca kebanyakan di awal. Justru kita lebih baik mulai menulis saja. Kemudian di tengah-tengah ketika ada beberapa hal yang itu lain untuk ditaruh referensi, baru kita cari referensinya. Jadi bukan kita kumpulkan referensinya dulu banyak, baru kita tulis. Tapi kita mulai tulis, kita mulai minimal bikin reng-rengan Bapak Ibu. Ada reng-rengan apa saja poin-poin yang akan ditulis di situ, baru kemudian nanti kita masukkan referensi-referensinya. Itu kira-kira. Nah, tentang wajibnya referensi dalam tulisan ilmiah, ya inilah kenapa kita di MPGV, kita di Prodi, sebenarnya secara umum di PASA, terutama di PASA, kita cukup ketat untuk referensi ini. Artinya mahasiswa itu pernah ada yang curhat seperti ini. Wah, mengkoyong ngono kok daki gitu ya. Bahasa Jawanya ya. Jadi kita sangat detail untuk hal-hal yang sifatnya referensi. Bisa jadi tentang gambar, kejelasan gambar, atau mungkin spasi, itu ada beberapa dosen yang ya sudahlah. Tapi untuk referensi, nah itu insya Allah saya termasuk yang penganut madhab cukup daki-daki. Kenapa? Supaya orang-orang yang membaca setelahnya, itu dia bisa mengikuti apakah penelitian kita itu benar atau tidak. Karena kan ada referensinya nih. Bapak Ibu bisa jadi melakukan penelitian hanya sampai level 3 misalnya. Tapi karena referensinya lengkap dan bisa diikuti dengan baik, maka peneliti yang setelah Bapak Ibu ketika membaca tesis Bapak Ibu, itu dia bisa punya pijakan yang cukup kuat hanya dari membaca referensi-referensi Bapak Ibu. Jadi dia tidak perlu mengulangi lagi hal yang sudah Bapak Ibu lakukan. Salah satunya melihat dari referensinya. Gitu ya Bapak Ibu. Karena itu saking pentingnya referensi itu sampai di dunia itu ada standarnya. Jadi cara menulis referensi di dalam tulisan ilmiah itu insya Allah seluruh dunia sama. Tentu ada beberapa madhabnya. Ada yang memilih memakai standar dari APA, American Psychological Association, apa gitu ya. Ada yang memakai cara Harvard, IEEE, dan sebagainya. Tapi kalau boleh sarankan, sekali lagi, Bapak Ibu tidak perlu menggalih masing-masing standar itu. Sudah itu nanti dipikir nanti saja. Yang penting, insya Allah nanti kan kita dosen-dosen akan ikut membantu metani, oh ini salah, oh ini kurang halaman, ini kurang volume, ini kurang kurang nomor atau isunya gitu misalnya. Nah itu bisa dilihat, dan itu bisa dipikirkan nanti. Tentu bagi Bapak Ibu yang tidak sedang buru-buru, yang tidak dikejar dengan ancaman DO di masa studi, seperti Pak Arif, Bu Nurzana yang saya tahu, itu disarankan untuk menggunakan reference manager, menggunakan software untuk membantu mengatur referensi Bapak Ibu. Bisa pakai Mendeley, bisa pakai ini misalnya Mendeley-nya ini.
bisa pakai Mendeley, Bapak Ibu, bisa pakai EndNote, bisa pakai BibTeX. Tapi misalnya Bapak Ibu yang harus lulus segera ini, terutama yang besok Juli ini, kemarin yang dikumpulkan di kampus itu, ya sebaiknya tidak perlu menggalih dengan yang jurnal-jurnal, dengan yang reference manager ini, supaya nanti tidak stuck berhenti di situ saja. Yang penting kan bukan Bapak Ibu menguasai reference manager, tapi yang penting lulus. Nah, syarat lulus itu ada tesisnya. Jadi sebisa mungkin bisa segera punya tesis. Tadi udah ya, sayangnya tadi itu referensi itu malah menghambat tadi karena kita bacanya kebanyakan atau mungkin sulit untuk meng-quote, membuat citasinya. Nanti aja. Nah, referensi tadi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Monggo kalau misalnya Bapak Ibu akan lebih mudah dengan bahasa Indonesia, biasanya pada mahasiswa yang akan studi lanjut, misalnya berminat untuk nanti studi S3, supaya nanti setelah sampai MK bisa jadi dosen di MPGV UAD misalnya, tentu MPGV UAD akan lebih menerima kalau Bapak Ibu punya S3. Nah, untuk mereka yang berminat untuk lanjut studi doktoral, itu tentu disarankan pemilihan referensinya adalah yang bahasa Inggris. Karena itu tadi, minimal pemilihan referensi bahasa Inggris itu akan memaksa kita untuk terupdate dengan jurnal-jurnal internasional. Kalau kita referensinya bahasa Inggris, wajar kita pun lebih update dalam penelitiannya. Karena biasanya kalau yang di bahasa Inggris itu tadi itu lebih cepat gitu, lebih advance, majunya lebih cepat. Selain yang alasan yang pertama yang saya sampaikan tadi, karena lebih banyak ide-ide yang ada dan itu lebih sederhana kalau kita membacanya di jurnal-jurnal internasional bahasa Inggris. Terutama yang reputasinya saya tuliskan di situ di Science Direct. Nanti saya akan tunjukkan ke Bapak Ibu bagaimana caranya mencari artikel-artikel dari Science Direct. Yang sering sekali dipakai adalah Google Scholar. Google Scholar ini ya cukup mudah ya, siapapun bisa pakai itu. Ada juga portal Garuda, nanti saya tunjukkan portal Garuda itu. Kalau yang bahasa Indonesia itu tentu kata kunci atau kalimatnya bahasa Indonesia. Kalau yang bahasa Inggris dengan bahasa Inggris, tapi kita pun bisa memanfaatkan Google Translate. Izin Bapak Ibu, saya ingin menunjukkan, misalnya ini Google Translate. Menjauh, Bapak Ibu bisa melihat screen saya kan ya ini ya. Ya syukur-syukur sambil ikut meniru apa yang dilakukan. Sebentar. Saya menunjukkan. Saya menyembunyikan ini. Ya. Jadi portal Garuda itu bisa dengan mudah Bapak Ibu dapatkan di ini. Sebenarnya ya ini gampang, tidak usah diingat-ingat, tinggal di googling saja. Kemudian portal Garuda, enter saja. Cari yang paling atas, yang ini ada Go ID-nya Bapak Ibu. Artinya ini adalah website yang resmi. Go itu artinya dia domain yang dikuasai oleh negara dibandingkan yang di bawah-bawahnya. Mohon izin saya mute ya Bapak Ibu. Nah, jadi kalau ketika tadi Bapak Ibu mengetik portal Garuda, cari yang ada Go ID-nya ini Bapak Ibu. Soalnya nanti bisa juga dia juga ngomong portal garuda.org. Nah, ini harus hati-hati.
Karena seringkali orang karena sudah tahu bahwa banyak orang yang mencari atau berusaha masuk ke portal Garuda, makanya mereka ini dibikin .org ini. Tapi bukan ini yang kita cari. Yang kita cari adalah yang Garuda Ristek Brin Go ID. Gitu ya. Nah, ini begitu masuk ke sini, tampilannya seperti ini. Sudah, dari sini sudah. Bapak Ibu bisa cari apapun ini. Misalnya nih, misalnya saya membuat tesis, ini contoh, misalnya ini saya mahasiswa MPGV juga, Muhammad Kunta ini. Judulnya ini, perbedaan pembelajaran bahasa Jepang secara luar jaringan atau luring dengan dalam jaringan atau menurut persepsi siswa SMK jurusan Teknik Mesin Industri. Ya, kira-kira itu. Kemudian saya ingin mencari penelitian-penelitian yang terkait dengan tesis saya tadi. Apa misalnya? Belajar daring misalnya. Belajar dalam daring saja. Ini juga nggak tahu nanti akan ketemu hasilnya atau tidak. Nggak usah khawatir, Bu. Cari saja. Ini juga tidak dihitung. Nah, ternyata ada. Artinya ada ini. Oh, ternyata sudah ada artikel-artikel yang membahas tentang pembelajaran jarak jauh daring masa pandemi. Nah, ini ada banyak ini. Bapak Ibu silahkan misalnya mau membaca satu-satu. Tapi saran saya, membaca artikel saat ada di portal itu jangan seperti baca A sampai Z. Ini misalnya, ini tentang apa ya ini? Artikel pertama ini, sistem daring pelajaran jauh-jauh ini itu apa tuh yang dipelajari? Saya kan tadi, tesis saya kan tentang bahasa Jepang nih Bapak Ibu. Nah, mana? Nih, ini kan tentang bahasa Jepang nih dengan daring. Nah, saya pengen tahu ini apa yang dicari. Nah, begitu Bapak Ibu klik nih, dari hasil yang banyak tadi, begitu Bapak Ibu klik maka masuknya ini. Bapak Ibu akan mendapatkan informasi judul, penulis, ini jurnalnya, ini abstraknya. Kalau misalnya Bapak Ibu tertarik dari melihat abstraknya ini, Bapak Ibu bisa download di sebelah kanan ini. Mana? Nah, download original. Ada yang bisa langsung PDF-nya. Misalnya ini. Mana Pak Kunto nyun sewu. Pak Kunto nyun sewu, mohon maaf. Ya, Bu. Pak, ya, Bu. Direkam Pak, direkod Pak. Direkod Pak. Ya, bentar. Nanti begini Pak, biar nanti kami bisa belajar lagi. Bentar, saya juga nggak pernah nge-record Ibu. Saya tak cari dulu yang record gimana. Di paling bawah Pak, sebelah share screen itu ada record. Biar Mas Arwan aja hostnya yang record. Oh iya, nyun tolong Mas Arwan. Ya. Mohon maaf Pak, ini tadi sempat keluar Pak karena jaringannya berhenti. Mohon sekarang hostnya Pak Kunta, kalau saya yang jadi hostnya bisa diberikan ke saya lagi Pak. Oh ya, bentar. Saya memberikan hostnya ke jenengan ya, ke Pak Arwan ya. Di sini saya pakai akun MPGV Pak. Oh iya, bentar. Ya, bentar. Gimana caranya menjadikan host? Klik partisipan Pak, kemudian klik kanan Pak. Sudah. Oh sudah. Partisipan, terus Make klik a host. kanan. Yang mau dijadikan host di make a host Pak. Nggak ada. Klik kanan aja Pak. Oh iya. Klik kanan. Bentar. Yeah. Make a host. Yes. Udah ya? Yes. Sudah Pak, terima kasih Sudah Pak. Pak. Oke. Biar direkam nanti biar kita bisa belajar kembali Pak. Ya sebenarnya Bu, daripada belajar, mending Ibu lihat rekaman atau kita diskusi lagi kayak gini. Kan enak diskusi kayak gini Bu.
Ya persoalannya hari ini sampai jam 7 malam Pak nanti. Oh Nanti iya iya. kopior nanti Pak tinggal ngasih es nanti jadi es kopior. Ya. Ya udah kalau gitu saya lah. Tapi ini saya terlalu bertele-tele kelamaan nggak ya? Pak, dipahami nggak ya penjelasannya tadi? Enggak Pak, enggak. Insya Allah Ya. dipahami. Ya. Artinya gini sebenarnya, terutama pada terutama pada Bapak Ibu yang sedang dikejar untuk lulus segera ini, itu kan kita semua di Prodi itu kan berusaha membantu. Kemarin Pak Kaprodi juga sudah menjelaskan, membantunya itu bukan kok dibuatkan, tapi kita memfasilitasi gitu, termasuk dengan menyediakan waktu, termasuk untuk hal-hal teknis seperti ini, supaya kalau Bapak Ibu itu ada kesulitan, itu bisa langsung didiskusikan. Nah, yang penting Bapak Ibu juga menanyakan. Kalau Bapak Ibu juga mendel kemauan, ya sini juga tidak tahu apa-apa gitu. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Jadi monggo nanti mau dilihat lagi rekamannya juga monggo. Tapi kalaupun tidak, nanti bingung kita diskusi lagi online seperti ini juga dengan senang hati. Saya ulangi lagi, dari daftar yang ketemu tadi, dari daftar yang ditemukan, dari hasil pencarian ini bisa kelihatan Bu, found 74 documents ini, ketika kita mencari dengan kata kunci belajar daring, ini kan ada 74 nih, Bapak Ibu bisa mencari mana yang ada PDF-nya, bisa kelihatan ini. Kalau misalnya ini sebelah kanan kan langsung DUI, tidak ada PDF-nya, tapi ada yang seperti ini, kelihatan ya Bu, yang saya tunjuk-tunjuk ini ya, kelihatan ya, ada judul-judul yang dia langsung ketemu PDF-nya. Nah, siapa tahu misalnya nih ketika kita ngeklik judul ini, kita tertarik saat membaca abstraknya, ini mana ini kok nggak ada PDF-nya misalnya. Coba saja diklik original ini keluarnya apa. Kita tunggu sama-sama. Oh ya Alhamdulillah, ternyata dia bisa langsung muncul file-nya, tetapi dia harus disimpan Bapak Ibu, tidak dibuka di browser gitu. Ini coba saya simpan di desktop. Nih. Nah, ini ada di desktop. Jangan membingungkan kalau di sini. Terlalu banyak file yang dilihat Bapak Ibu. Saya ulangi ya Bapak Ibu. Selain ke desktop aja. Jadi ini bisa juga kalau yang tulisannya download original ini, dia langsung keluarnya berupa file. File ini harus Bapak Ibu simpan dahulu. Harus disimpan dulu ke folder Bapak Ibu. Nah, baru nanti foldernya itu dibuka. Saya kayak gini nggak apa-apa ya, semoga nggak terlalu pelan juga ya Bu. Soalnya pernah ada yang komplain saya kalau menjelaskan terlalu cepat. Siapa? Nah, ini diklik sudah langsung keluar filenya. Nah, bedanya dengan yang tadi, yang sudah ada PDF-nya tadi, nih, dari hasil pencarian tadi, kan ada nih yang langsung kelihatan PDF-nya. Kalau ini langsung diklik, jadi misalnya Bapak Ibu sudah penasaran, nggak sabar, nggak ingin membaca abstraknya langsung ini, itu dia bisa langsung dibaca di browsernya ini. Ya tentu ini bisa diatur juga di setting ini Bapak Ibu. Tapi kalaupun tidak, dia akan membuka secara otomatis. Biasanya browser-browser ini, Bapak Ibu pakai Google Chrome, atau pakai Firefox, atau pakai Internet Explorer. Nih, saya tunjukkan mana. Internet Explorer. Explorer sudah nggak diganti sama ini. Microsoft Edge ini. Nah, itu otomatis biasanya kalau file PDF begitu diklik itu langsung membuka di browsernya. Jadi bisa dibaca nih di sini. Ini belum di-download Bapak Ibu.
Jangan lupa kalau Bapak Ibu tertarik setelah membaca semuanya ini, Ibu pengen menyimpannya, jangan lupa di-download dulu. Taruh di folder yang Bapak Ibu sudah pilih, baru. Nah, gitu. Tapi biasanya kalau saya pribadi tidak menyarankan, Bapak Ibu langsung mendownload atau membuka satu artikel penuh. Ya. Saya justru menyarankan Bapak Ibu membaca abstraknya dulu. Ya, tapi saya juga heran juga, ini kebanyakan mahasiswa Bapak Ibu, nun sewu ini curhat juga sebagai pembimbing ya. Itu kalau pas membaca artikel itu pengennya langsung download fullnya gitu. Saya sering nanya, Bapak Ibu kok langsung di-download, itu gimana itu? Mau dipakai semua artikelnya? Enggak Pak, nanti dibaca Pak. Nah, dibacanya nanti Pak, nanti sore atau seminggu lagi. Dan tahu nggak Bu, hasil statistik, ini ya statistik ya, ini kasar saja, dari mahasiswa, ini sebenarnya dosen juga seperti ini Bing. Ya, cuma kebetulan saya nggak pernah dengan cara yang mendownload PDF seluruhnya itu nggak pernah. Tapi dari hasil statistik, mereka yang mendownload file PDF seluruhnya tanpa membaca abstraknya dulu, itu kebanyakan tidak pernah membaca lagi artikel PDF-nya. Ya, jadi hanya pas di-download saja, duen-duen gitu bahasa Jawanya, supaya kita ya punya saja. Kalau punya banyak PDF ini kan mantep gitu. Tapi ya itu eman-eman Bapak Ibu. Kalau saya makanya menyarankan mendingan kita baca abstraknya, mendingan baca banyak abstrak daripada baca satu artikel jurnal dari A sampai Z. Karena nggak ketemu nanti dari A sampai Z ini sudah pusing dulu Bapak Ibu. Wah, penelitiannya kayak gini, nanti karena pusing nggak diungkapkan pusingnya itu ke pembimbing, tahu-tahu ngilang, tahu-tahu sudah diberi surat undangan sama Pak Kaprodi untuk menyelesaikan masa studi. Nah, caranya justru lebih gampang, baca aja abstrak, cari lihat di, nah ini kebetulan bahasa Inggris, saya contohkan yang bahasa Indonesia. Ini, misalnya ini, efektivitas belajar daring. Nah, ini sepertinya cocok ini dengan penelitian saya tadi. Saya kan mau bikin tesis nih, judulnya tentang persepsi siswa SMK Teknik Mesin tentang belajar luar jaringan dan dalam jaringan untuk pelajaran bahasa Jepang. Nah, kayaknya ini ada hubungannya dengan efektivitas belajar juga daring ini. Jangan-jangan nggak efektif, makanya mungkin persepsinya nanti pada jelek semua terhadap belajar daring misalnya. Nah, saya pengen lihat ini, bahasa Inggris semua ya, memang abstraknya ya. Memang sekarang jurnal-jurnal Indonesia pun Bapak Ibu itu sudah diusahakan supaya bisa dibaca oleh pembaca dari non-Indonesian speakers, orang-orang yang nggak bisa bahasa Indonesia, supaya penelitian-penelitian Indonesia ini juga ikut dibaca, ikut diketahui oleh orang-orang non-Indonesia. Makanya ini saya nemu ya bahasa Indonesia abstraknya. Misalnya ini contoh saja Pak Ibu. Penelitian kualitatif dengan teknik survei, ya, ini kan penting, ini kan catatan penting. Nah, saya biasanya dari baca abstrak saja, ini bikin catatan. Ingat Bapak Ibu, dengan studi S2 pun ini dilatih bahwa kita itu lebih banyak menulis dan membaca daripada berbicara. Karena itu sangat disarankan Bapak Ibu ketika baca referensi pun itu membuka catatan gitu. Seringkali ada sticky notes, pernah preso ya Bapak Ibu, ada sticky notes. Biasanya Windows itu dia punya aplikasi sticky notes, apapun kita pokoknya kelingan apa dicatat gitu. Kalau saya ya, kok ada kayak demongter, saya lihat lagi.
ada sticky note. Kalau saya biasanya pakai yang sederhana, yang di semua ini notepad. Nah, jadi saya sekalian bikin catatan nih Bapak Ibu. Misalnya ternyata pembelajaran dari ini tidak semuanya kuantitatif. Nah, saya sebelumnya kan mengira bahwa kalau penelitian seperti ini tuh harus kuantitatif nih. Ternyata ada juga ya yang kualitatif misalnya. Nah ini perlu nih dibikin catatan. Saya catat ini penelitian kualitatif dengan survei. Nah, ini saya dapatkan dari Sutisno. Ya, Bapak Ibu, salah sendiri dari artikel, seperti halnya kalau Bapak Ibu itu menulis referensi di dalam tesis Bapak Ibu, itu adalah menuliskan penulisnya dan tahunnya gitu. Nah, ini belum di tesis, sekedar biar Bapak Ibu tidak lupa saja, tuliskan seperti ini tidak masalah. Nih misalnya, di copy paste saja Bapak Ibu. Nih, kan gampang nih. Ke kanan, copy, langsung aja taruh sini. Paste. Udah. Yang tulisan-tulisan yang tidak kepakai dihapus saja. Biar tidak bingung. Maksudnya jangan, ini namanya juga coret-coret gitu. Seperti ini. Maaf. Sedang turun tangga. Minta tolong nanti sambil dibantu di mute ya, Mas Arwan. Baik, Pak. Ini. Nah, ini catatan udah, nggak usah yang terlalu detil-detil, nggak usah Ibu Bapak harus nulis nama jurnalnya, copy paste, nanti malah ribet di hal-hal seperti itu. Inti dari kita belajar dari abstraknya malah nggak kecatat kan. Abstrak sudah diampiri tetangga untuk kecakro, untuk rondo, untuk sambatan, nah sudah hilang lagi nanti. Nah cukup tulisan saja sama judul. Kan ini gampang loh Ibu. Ini bisa di copy paste kan ya dengan sederhana nih. Nah ini kasih aja ini Ctrl V judul. Dah. Atau syukur-syukur kualitatif survei. Ketemu lagi nanti apalagi ya misalnya dosen. Berarti ini yang ditanya dosennya ini. Oh nih. Sampelnya pun hanya 5. Nah ini Bapak Ibu coba. Bapak Ibu kalau hanya dengar dari si anu si itu, hanya berimajinasi sendiri, wah sudah ketakutan nih, saya harus berapa sampelnya. Tapi begitu mencari sederhana, kita mencari berapa menit tadi, 15 menit saja, sudah ketemu ini, sampelnya berapa. Ini copy lagi, masukkan di sini. Nah, mana tadi? Nah, masukkan sini lagi. Ini paste lagi. Masih dari artikel yang sama, copy, paste lagi. Nah, kan sederhana ini. Udah budon seperti ini aja bahasa Jawanya. Jadi udah pokoknya yang sederhana tanpa Bapak Ibu kesulitan untuk mendapatkan ilmunya. Nah, ini guru. Berarti kan mungkin masih belum banyak ini yang seperti tesis saya tadi, yang ditanya adalah siswa gitu. Nah, cari lagi, demikian seterusnya. Jadi, kalau misalnya, ini berarti bisa jadi menarik ini. Bapak Ibu baru mendownload PDF-nya. Hanya Bapak Ibu tidak tertarik atau sepertinya itu tidak cukup membantu dari tesis Bapak Ibu, lewati saja. Jangan buang-buang waktu, Bapak Ibu membaca seluruh artikel yang menurut Bapak Ibu menarik. Kalau Bapak Ibu tidak bisa mendapatkan hal-hal penting dalam catatan ini, minimal satu saja hal menariknya, Bapak Ibu disarankan tidak usah mendownload PDF-nya atau tidak perlu membaca full paper-nya.
supaya tidak buang-buang waktu, kecuali Bapak Ibu masih seperti itu, Pak Arief atau Bu Siti Nurisdana kan waktunya masih banyak tuh. Itu nanti kalau konsultasi dengan pembimbing masih disuruh banyak baca paper yang lain tuh. Jadi mungkin hal-hal yang menurut Bapak Ibu tidak terlalu ada hubungannya, tapi mungkin pembimbing bisa mengira atau bisa menduga kalau paper yang lain itu ada hubungannya, atau mungkin pembimbing menyarankan, wah ini masih kurang artikelnya gitu. Sering itu kalau dalam proposal ujian, bukan proposal, ujian, sebenarnya di ujian proposal sudah diingatkan supaya artikelnya itu referensinya minimal sekian, 80%-nya dari artikel lupa di ujian. Ketahuan lagi nih, minta tolong untuk ditambahi lagi gitu. Jangan ada referensinya, tapi kebanyakan masih referensi-referensi yang bukan jurnal, bukan proceeding, bukan buku. Jadi ada semacam ketentuan tidak tertulis, Bapak Ibu. Kalau kastanya itu yang paling tinggi itu artikel jurnal. Yang kedua baru yang proceeding, yang ketiga baru yang buku. Ini karena memang keterbaruannya. Kalau kalau artikel ini kan lebih baru dibandingkan buku. Kalau buku kan biasanya ada artikel, dan artikel itu bisa salah, Bapak Ibu. Makanya dia dijadikan referensi itu tidak masalah, supaya ketahuan malahan, oh itu salah. Tapi itu nggak usah dipenggali dulu. Sekarang yang dipikirkan oleh Bapak Ibu, gimana mencari referensinya. Itu jadi Bapak Ibu yang bahasa Indonesia. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak Bapak Ibu, sebelum saya geser ke yang bahasa Inggris? Ada pertanyaan? Atau tetap lanjut? Lanjut ya. Ini saya lanjut ke yang artikel tadi. Sekali lagi itu yang yang Google Scholar saya tunjukkan. Tapi sebenarnya Google Scholar ini ya sudah sering lihat Bapak Ibu sebenarnya. Tapi saya ingin tunjukkan lagi, karena saya menduga jangan-jangan Bapak Ibu kalau di Google Scholar pun langsung membaca full papernya gitu ya. Jangan buang-buang waktu dengan membaca full paper Bapak Ibu. Lihat yang memang menurut Bapak Ibu penting gitu. Dan biasanya itu sudah ada kerenteknya. Sudah ada yang Bapak Ibu batin gitu. Misalnya kayak saya tadi. Kalau penelitian saya tadi tentang pembelajaran ini, tentu saya sudah ada di benak saya. Siswa, berapa siswa ini yang perlu saya tanya? Gitu. Saya tanya, atau saya bagi kuesioner, atau saya pakai instrumen. Nah ini, kan ada banyak yang berkecamuk nih. Dari situ saja sebenarnya kan kita bisa mulai mencari jawabannya dari artikel. Tapi nggak usah A sampai Z. Cukup dicari yang kita perlukan saja. Misalnya kita ke Google Scholar. Google Scholar itu alamatnya scholar.google.co.id. Loh Bapak Ibu kalau misalnya mau ikut searching juga. Ini sebenarnya saya sudah mencoba praktek dengan mengetikkan ini. Tapi nggak usah banyak-banyak, nggak usah panjang-panjang. Kita cari yang agak mirip dengan ini aja. Dengan yang pencarian kita di portal Garuda. Apa tadi? Belajar daring misalnya. Belajar daring. Nah, ketemu banyak Bapak Ibu. Kalau boleh saran, Bapak Ibu perhatikan yang di sebelah kiri ini Bapak Ibu. Kalau bisa, yang mencakup kutipan dan paten ini diantik. Antik itu misalnya dihilangkan tiknya, dicabut kayak gini loh. Nah ini, coba di refresh. Supaya apa? Supaya yang dicari itu hanya yang di artikel utamanya saja. Jadi bukan di artikel utama dia mengacu, dia punya referensi,
referensinya tentang belajar daring. Nah, nanti kalau Ibu tik ini, nah itu bisa ketemu tuh. Padahal sebenarnya bukan itu yang Bapak Ibu cari. Maksudnya gini, kalau ini ditik, ya, mencakup kutipan ini ditik, berarti Ibu membaca, berarti Google akan mencari ini. Ini contoh ya Bapak Ibu. Di sini, mana ini PDF-nya? Oh, ini aja, lewat ini aja, langsung PDF. Nah, kalau tadi kutipannya tadi dicentang, itu Google bisa mencari belajar daring yang ada di level kutipan ini, yang direferensi. Jadi bisa jadi Bapak Ibu, artikelnya itu bukan tentang belajar daring, tapi artikel ini mengutip artikel tentang belajar daring, dan karena Ibu itu, Bapak Ibu tidak menghilangkan ini, maka Google akan ikut mencari itu. Akan mindun gawe ini ya, bahasa Jawanya. Jadi sebenarnya yang ingin kita cari itu adalah yang penjelasan tentang belajar daring, kan yang tapi dia kan bisa tuh, kan bisa suatu artikel itu mengambil referensi dari artikel yang tidak ada hubungannya, tapi mungkin judulnya enggak. Misalnya gini aja Bapak Ibu, saya pengen membuat penelitian tentang ini. Nih, nah ini aja. Pengen mencari persepsi siswa SMK. Berarti saya kan mencari artikel-artikel tentang persepsi. Bisa jadi artikel tadi itu bisa ditemukan bisa ditemukan di artikel yang tidak ngomongin persepsi. Misalnya ini ngomongin tentang pengetahuan gitu. Tapi di dalamnya dia membahas tentang persepsi, pengetahuan, sikap misalnya. Nah, itu ya. Dan pembahasan itu kan ada di referensinya meskipun dia tidak diomongkan di artikel utamanya. Nanti kalau Bapak Ibu mulai nyari kan mesti lebih paham daripada dijelaskan seperti ini. Nah, intinya, gampangnya Bapak Ibu tidak usah mentik ini, supaya ini langsung artikelnya. Kalau ini ada PDF-nya, syukur-syukur Bapak Ibu langsung mencari di PDF-nya saja. Kenapa? Karena berbeda dengan portal Garuda tadi, ini bisa membaca abstraknya Bapak Ibu. Kalau di Google Scholar tidak ada fasilitas untuk membaca abstrak, kecuali Bapak Ibu langsung masuk ke artikelnya ini, klik. Nah, ini baru bisa baca abstraknya. Tapi kalau di portal Garuda, ini enak Bapak Ibu. Bapak Ibu, tidak ada PDF-nya pun. Di semuanya ini bisa ini, show abstrak ini. Misalnya, kita coba masuk ke sini. Nih, ini kan tidak ada nih, PDF-nya nggak kelihatan ada atau tidak. Tapi Bapak Ibu tetap bisa membaca abstrak. Nih, dan di portal Garuda enak Bapak Ibu. Dia bisa di bahasa Jawanya dijelentrek gitu. Dia bisa langsung di-expand sehingga Bapak Ibu langsung membaca langsung di sini tanpa harus ngeklik satu persatu seperti yang tadi saya contohkan. Tapi kalau di Google Scholar Bapak Ibu nggak bisa, harus masuk baru kelihatan. Nah, nanti mundur lagi atau nanti baru klik PDF-nya. Itu kelemahannya Google Scholar di situ. Makanya kalau saya biasanya merekomendasikannya kalau bahasa Indonesia, ini yang saya rekomendasikan tadi Pak Ibu. Yang saya merah-merah ini sebenarnya yang saya rekomendasikan. Karena itu yang saya gunakan kalau saya mencari referensi. Kalau bahasa Indonesia, portal Garuda, kalau bahasa Inggris, Science Daily. Katakan gitu Pak Ibu. Sampai sini ada pertanyaan dulu, mungkin. Geser ke bahasa Inggris boleh? Cukup Pak. Ya, tentu kalau yang ini nuwun sewu ya, ada yang bersuara seperti ini juga. Walah, ini mahasiswa ini yang bersuara bukan dosen. Kalau kita dosen-dosen kepinginnya itu ya mahasiswa tentu mencapai level yang lebih tinggi gitu. Bahkan kalau perlu itu melampaui dosen-dosennya. Ayo toh Bapak-bapak Ibu itu
punya proyeksi cita-cita untuk ambil S3, minimal cita-cita dulu diniatkan. Nah, tapi ada tuh mahasiswa tuh yang nuwun sewu ini, semoga ini nggak buka wati ya Pak Ibu. Itu yang menyampaikan ke saya, alah Pak, kita itu cukuplah jadi guru SMK aja lah. Ini bisa lulus S2 juga syukur alhamdulillah gitu. Sebenarnya sedih juga dengan ungkapan seperti itu gitu. Ya, tapi ini tetap saya tuliskan di sini bagi Bapak Ibu yang nanti lanjut S3, terutama disarankan untuk ambil referensinya dalam bahasa Inggris. Nah, bagaimana cara mendapatkan artikel-artikel dalam bahasa Inggris? Itu kita lewatnya Science Direct Bapak Ibu. Ini sengaja saya siapkan PowerPoint ini, nanti siapa tahu Bapak Ibu berminat saya kirimkan. Kalau yang bahasa Indonesia tadi ya monggo lah dicari sendiri bisa. Tapi kalau yang Science Direct ini saya bikin PowerPoint-nya, nanti saya tunjukkan juga prakteknya. Ini tampilannya Bapak Ibu. Kalau yang praktek ini kan bisanya disimpan kan harus dengan video. Nah, kalau yang dalam PowerPoint itu kan Bapak Ibu bisa simpan PowerPoint atau file PDF-nya untuk menunjukkan bahwa saya pribadi, saya yakin Bapak-Bapak dosen di UAD juga begitu, lebih senang kalau Bapak Ibu ambil referensinya bahasa Inggris. Tapi tidak wajib. Monggo kalau misalnya mau ambil bahasa Indonesia juga monggo. Ini saya tunjukkan Bapak Ibu. Science Direct ini kenapa kok saya bisa saja sebenarnya mau pakai publisher yang lain. Tapi Science Direct ini dia nyengkuyung gitu, dia nge-host, bahasa Jawanya nyengkuyung dia. Kalau ini, nah ini analoginya gini Bapak Ibu, portal Garuda itu kan sebenarnya dia tidak punya artikel, dia nggak punya artikelnya, dia tidak punya jurnal juga. Bapak Ibu bisa perhatikan ini, nama jurnalnya beda-beda. Inspirasi Manajemen Pendidikan, ini nama jurnal. Ini J plus UNESA, ini nama jurnal. Adiwidya Jurnal Pendidikan, ini jurnal pendidikan. Artinya apa? Yang punya artikelnya itu sebenarnya jurnalnya, bukan Garudanya. Garuda ini namanya portal. Ya, portal itu mungkin tempat ngumpulin, mungkin analog ya, kalau kayak kita masuk ke perumahan, itu ya namanya portal, itu ya begitu kita masuk di situ ada banyak rumah nih, kita nanti mau masuk kemana, ketemu dengan siapa itu ya setelah masuk portal. Tapi minimal portal itu menunjukkan bahwa ini loh perumahan Puri Indah Garden misalnya. Jadi kalau enggak kan kita harus nyari satu-satu, rumah Pak Muhammad Sayuti di mana ya, misalnya Pelem Gurih, mana Pelem Gurih. Tapi kalau dikumpulkan dalam perumahan ada portal, nah ini kan kelihatan ini. Nah ini sama, portal Garuda ini juga mengumpulkan jurnal-jurnal ini, kemudian kita bisa mencarinya dengan mudah. Nah, Science Direct juga seperti itu Bapak Ibu. Science Direct ini bukan tempat jurnal, tapi dia portal. Di dalamnya itu ada ribuan jurnal, bahkan jutaan artikel. Kenapa Science Direct ini yang sering saya rekomendasikan, sering saya pakai sebagai contoh, karena disitulah tempat ya kayak tadi itu perumahan, tempat ngumpulnya jurnal-jurnal yang top di seluruh dunia, dan jumlahnya itu banyak Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu hitung, misalnya Science Direct ini milik Elsevier, dibandingkan dengan Taylor Francis atau Wiley atau misalnya Springer Nature misalnya, kalau Bapak Ibu cukup familiar, itu jumlahnya tidak sebanyak yang Science Direct. Karena itu yang sering kami gunakan sebagai contoh itu yang di Science Direct. Sama. Nah, gimana kalau kita ada kendala dengan bahasa Inggris tadi? Ini sudah saya tulis di sini Bapak Ibu. Manfaatkan Google Translate. Misalnya, saya ingin mencari
kata kunci yang sama, belajar daring. Nih ya, di portal Garuda belajar daring, di Google Scholar belajar daring, di Science Direct. Kira-kira, nih, ngetiknya di paling kiri nih Bapak Ibu, di keyword. Kalau saya ketik belajar daring, kita coba ya, ketemu atau enggak? Oh, enggak ketemu. Ya, wajar. Ya. Tapi, nah ini sebagai, ini selingan Bapak Ibu. Saya ingin menunjukkan ada hal lucu ini. Bapak Ibu coba mencari hal lucu. Misalnya apa? Di portal Garuda. Saya misalnya nyari TikTok gitu ya. Ada nggak? Oh, sudah ada ternyata. Oh, sudah ada. Kirain nggak ada. Dulu pas saya di Jepang itu sering berusaha mencari dengan kata-kata kunci lucu gitu. Misalnya ini Doraemon. Ada nggak artikel ilmiah ngomongin Doraemon Bapak Ibu? Oh, ada ternyata. Apalagi ya yang Upin Ipin ada nggak Upin Ipin? Upin Ipin coba. Ya, Upin Ipin. Ini untuk menunjukkan betapa orang itu melakukan penelitian, bahwa penelitian itu tidak perlu harus yang wah, nun sewu istilahnya itu apa ya? Kalau bahasa Jawa ini daki-daki gitu ya. Cukup hal sederhana saja. Tapi kalau dia ditulis dengan baik, itu istilahnya Pak Trikwat itu mentes gitu. Hal sederhana nggak apa-apa, satu sekolah nggak apa-apa, tapi dianalisis dengan dalam itu cukup mentes. Ora perlu ngedap-ngedapi ya Mas. Nah, itu bahasa Jawanya itu. Ya. Biasa. Supaya gini loh Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu tidak punya alasan lulus dari MPGV lebih dari 3 semester. Nah, tadi di penjelasan oleh Pak Kaprodi tadi kan sudah dijelaskan 3 semester. Itu bukan sesuatu yang mustahil Bapak Ibu. Nah, selama ini yang jadi kendala itu menurut kami itu justru di mahasiswa kesulitan. Nah, tapi karena ini kebanyakan kan kalau guru ini ya nun sewu ya Bapak Ibu. Kalau di S1 nun sewu agak membandingkan. Mahasiswa S1 itu ya mungkin ada ngerumangsaninya gitu. Rumah apa istilahnya tahu dirinya. Nggak tahu ya ngomong nggak tahu, kemudian sering nanya ke pembimbing, karena sering nanya ya wajar dimarah-marahi, bolak-balik takon gitu. Tapi mereka justru kemajuannya cepat Bapak Ibu dibandingkan dengan non sewu nih agak bandingke nih. Saya bukan sok tahu Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu itu gengsi gitu. Bukan gengsi Bu, Bapak Ibu kan sudah guru-guru senior, ya toh. Karena guru-guru senior kan, izin ngonek takon karo Pak Sayuti, malu saya tanya Pak Sayuti, Pak Sayuti bilang koyong ini kok orang ngerti gitu. Padahal ya biasa saja. Apa mana diseneni Pak Sayuti kemeringet. Iya. Ngumpet, Mbak. Iya, ngumpet itu. Karena ngumpet akhirnya nggak kelihatan. Nggak kelihatan itu Bapak Ibu, nggak kelihatan. Nah, dosen itu kan yang dibimbing juga tidak 3 atau 5 orang saja. Kita seringkali lupa itu apa penelitiannya gitu. Nah, makanya menurut saya sebaiknya ya ini non sewu ya. Ini kalau di dalam teks agama, ini non sewu loh Bapak Ibu, mboten ateges kultum ini. Kalau Bapak Ibu lihat ada kitab kuno itu bagus, judulnya ini Ta'limul Muta'alim Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu lihat cara belajar orang belajar. Di situ itu ada salah satu resep yang menurut saya manjur, yang mungkin cocok untuk Bapak Ibu di S2, tidak hanya di MPGV, yaitu ngurumangsani itu tadi. Menganggap bahwa diri kita itu tidak tahu dulu. Gitu. Hal ini kalau Bapak Ibu ada yang ikut pencak silat, non sewu ya, ini agak cerita kemana-mana ya, biar tidak ngantuk. Kalau Bapak Ibu ikut pencak silat, coba Bapak Ibu ikut pencak silat zaman dulu nih, kalau kita mau meguru ke salah seorang pendekar, kita datang nyuwun tulung mau meguru, terus diuji coba kita itu bisa jurus pencak silat atau tidak, kok kelihatan bisa itu ada kuda-kudanya. Nah, ini biasanya oleh seniornya mesti dihajar sampai babak bundas dulu Bapak Ibu. Dia harus dikasih seakan-akan itu memberi pesan bahwa kowe neng kene dudu apa-apa, kowe ra duwe apa-apa. Nah, ini ternyata ada benang merahnya juga bagi para mahasiswa doktoral yang sempat kuliah di luar negeri. Dulu saya di Jepang juga seperti itu.
awal-awal ini suruh presentasi mesti sama senior dan profesornya ngomongin kayak gini. Anda mahasiswa dokter tahunya seperti ini aja. Nah, gitu. Wah, itu biasanya 6 bulan pertama itu isinya nelpon orang tua sambil menangis. Tapi hikmahnya adalah kita mulai belajar dengan perasaan bahwa kita nggak tahu apa-apa. Nah, ini mungkin kalau yang di S2 di Pasca UAD ini kurang seperti itunya, Bapak Ibu. Akibatnya tadi itu begitu nggak tahu sedikit, malu untuk nanya. Masih malu untuk dianggap tidak tahu gitu. Padahal ya nuwun sewu, saja ini orang ngerti tenanan. Nuwun sewu loh. Kemaki ya. Nah, saya tega untuk ngomong kemaki nggak tega saya, Pak. Tapi itu padahal coba Bapak Ibu kalau misalnya sudah wislah saya tak merasa memang ngerti apa-apa, kan kita nggak malu. Suan ke Pak Trikuat, suan ke Pak Edi, suan ke Pak Sayuti, meskipun nanti sama Pak Sayuti, ambien bukannya tahu SIG, koyo ngene ora ngerti. Ya nggak apa-apa, tapi kan jadi tahu setelah itu, ya. Sering kali ya itu tadi karena setelah tak menang wae dipikir dewe mau nanya temennya sesama mahasiswa lebih malu lagi dianggap ora ngerti gitu. Padahal nuwun sewu Bapak Ibu, mendingan dianggap nggak tahu oleh dosen daripada teman. Gitu. Dan Bapak Ibu kalau konsultasi kan hanya berdua saja. Coba Pak Sayut itu kalau marah-marah, saya pernah nguping itu paling yang tahu hanya Pak Edi Susatya saja. Teman kursi sebelah. Bandingkan dengan Bapak Ibu kalau nanya lewat grup WhatsApp, itu kan seluruh angkatan tahu Bapak Ibu. Paling dibatin oleh temannya yang lain. Wah, alhamdulillah. Kalau misalnya saya ada di grup WhatsApp yang sama ini dengan ada Bapak Ibu yang nanya, saya paling akan ngomong gini, wah, alhamdulillah sebulannya aku ki ora kebangetan yo. Ono sing Pak Kai iki sebulane koyo ngene wae ora ngerti gitu. Bayangin, dan itu dibatin Bapak Ibu. Bandingkan dengan Bapak Ibu sowan ke Pak kalau ke Pak Trikuat paling yang dengar hanya Mbak Hani saja. Kalau Pak Trikuat marah-marah, tapi Pak Trikuat nggak pernah marah-marah juga. Makanya ini Bapak Ibu juga nuwun sewu ya, ini biar kita belajar bareng juga sebisa mungkin tadi seperti dalam taklimul muta'alim tadi. Wis koyo ora ngerti apa-apa tanya bolak-balik enggak apa-apa. Nah, ini nanti insya Allah lebih cepat ini. Makanya Bapak ini sekedar sharing cerita juga di S1 di antara para dosen yang kolaborasi dengan mahasiswanya itu paling banyak menghasilkan jurnal-jurnal di reputasi bagus itu justru kalau kerjasamanya malah dengan mahasiswa S1 Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa cari itu. Justru malah bukan dengan yang S2. Karena apa? S1 itu ya tadi itu jauh lebih ngurumangsani, dikongkon rono ya ikut kongkonane, dan mereka misalnya ya tentu manutnya ya sebenarnya kalau manut Bapak Ibu di S2 juga masa ada yang enggak manut. Saya malah tidak ketemu mahasiswa S2 terutama di MPGV yang enggak manut. Karena Bapak Ibu kan sudah pernah jadi guru, pasti lebih manut daripada anak S1. Anak S1 itu didawi-dawi ya, ada cemberutnya tapi ngelakoni gitu. Nah, seringkali Bapak Ibu didawi tetap gagih-gagih, tapi Bapak Ibu nggak bilang kalau nggak tahu caranya ngelakoni gitu. Iya, kepanggil. Nah ini kadang-kadang wah pusing juga kadang nggak tahu gitu. Ya ini menurut saya agak sedikit selingan sekaligus curhat saya sebagai dosen juga. Tolong nanti jangan ya. Matur nuwun. Enggak. Saya juga matur nuwun didengarkan ini curhatnya. Supaya Bapak Ibu juga tidak sungkan-sungkan untuk bilang ketika ada kesulitan. Saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Ya. Jadi sama-sama tadi. Ini hal-hal yang lucu itu lebih banyak didapatkan ketika Bapak Ibu mencari di portal-portal yang besar. Kalau ini misalnya Doraemon hanya nemu 34, kalau di sini Bapak Ibu nemu Doraemon pasti lebih banyak. Artinya lebih banyak hal-hal yang lucu-lucu itu yang atau hal-hal sederhana yang bisa diangkat untuk jadi jurnal. Malah lebih sedikit ini.
Salah saya berarti, jangan Doraemon. Waktu itu saya soalnya nyari dengan kata kunci yang nun sewu ya Pak Ibu. Mohon maaf ini, buka wadi. Tapi ini hal yang benar-benar dulu dicari oleh teman-teman di sana. Tentang pornografi Bapak Ibu. Jadi Jepang itu kan terkenal pornografinya. Nah teman-teman dulu itu nyari artikel-artikel ilmiah tentang pornografi. Dan ternyata nggak sedikit itu. Nah, udah langsung kembali aja ke fokus kita lagi tentang belajar daring. Nih, tadi kan nggak ketemu. Nah, kita bisa lakukan dengan apa tadi? Ini, Google Translate. Jadi jangan sungkan-sungkan Bapak Ibu ketika membaca, ketika mencari artikel jurnal atau ketika mencari informasi, itu tetap melihat Google Translate. Oh, udah di mute ya. Nah, artinya apa? Karena butuh Google Translate, mau tidak mau Bapak Ibu pasti butuh internet. Nah, saya sendiri, ini dari cerita-cerita mahasiswa MPGV yang lalu-lalu, tidak disarankan untuk, ya mungkin kalau misalnya Bapak Ibu nyarinya setelah keluarga pada tidur gitu ya, bisa lah ya, monggo misalnya malam, atau mungkin seperti cerita Pak kemarin pada saat mengumpulkan Bapak Ibu yang sudah waktunya hampir selesai itu beliau pakai cara bangun malam jam 2, jam 3 gitu terus baru mengerjakan. Nah ini disarankan Bapak Ibu memanfaatkan waktu-waktu itu juga supaya koneksi internetnya juga lebih lancar. Dan Bapak Ibu bisa searching dengan gampang, informasinya banyak itu masuknya. Atau, nah ini sering lebih mudah menurut saya. Bapak Ibu pulang lebih lama dari sekolah. Jadi misalnya kalau pagi sampai sore kan di sekolah tuh Bapak Ibu, mungkin sampai agak malam bisa browsing. Tapi ya kalau saya sih, sudah capek mengerjakan hal-hal sekolah ya, masa mau dilanjutkan dengan browsing lagi gitu ya. Tapi ada juga beberapa mahasiswa MPGV yang pulangnya jadi agak lebih lama gitu, mereka browsing di kampus supaya bisa mencari artikel-artikel sambil online. Nah, ini keterbatasan akses internet ini pula lah yang menjadi salah satu alasan bagi mahasiswa yang tadi caranya Bapak Ibu mendownload PDF banyak baru nanti dibaca, karena alasannya seperti itu, nanti bacanya kalau di rumah Pak gitu. Karena ini mumpung di sekolah internet gratis, kita mau download saja ya. Tapi tadi itu ternyata dari hasil statistik lebih dari separuh orang-orang mahasiswa, bukan hanya mahasiswa termasuk dosen yang mendownload PDF-nya banyak-banyak, itu yang membaca lagi itu ternyata kurang dari separuh. Jadi hanya di-download saja untuk duen-duen gitu. Ya kan, Eman? Mendingan kita membaca artikel itu sambil online seperti ini, meskipun kita tidak download, nggak masalah. Tapi kan banyak informasi yang didapatkan dari ini tadi, yang ada di PDF tadi Bapak Ibu. Nih, Bapak Ibu bisa mendapatkan banyak informasi, dan informasinya itu scientific karena menyertakan sumbernya. Nah, kan mendingan seperti ini. Nah, termasuk ketika kita mencari artikel berbahasa Inggris, jangan tetap memakai Google Scholar, kan Google Translate. Kan nggak mungkin tuh pakai Google Translate kalau kita nggak pakai internet. Apa Bapak Ibu mau mendownload Google Translate ke handphone dulu, bahasa Indonesia, bahasa Inggris? Wah, kalau menurut hemat saya, menurut pengalaman yang pernah saya dengar, membuka handphone ketika sedang searching artikel itu lebih banyak distraction-nya Bapak Ibu. Bapak Ibu megang handphone, niatnya untuk membuka kamus Google Translate yang di-download tadi, yang offline tadi,
Tapi kan kemudian begitu ada WhatsApp masuk, wah udah kelihatan tuh. Wah, WhatsApp ini mungkin bagi orang-orang lain wah, belum penting. Tapi pas wah udah gangguan itu, hakul yakin Bapak Ibu. Jadi sangat tidak disarankan Bapak Ibu ketika browsing itu menggunakan handphone. Kalau bisa handphonenya ditaruh di belakang dulu atau dibikin airplane mode ya. Di silent itu biasanya kita kan ada getarnya Pak. Kalau bola-balik. Kalau saya Bapak Ibu, ini contohnya Pak. Kalau saya itu biasanya kalau sedang pengen fokus, saya masukkan tas, sama-sama datang ke kampus nih, atau saya jadikan airplane mode. Saya jadikan mode pesawat itu loh. Yep. Nah, baru nanti pas duhur saya nyalakan lagi, wah terus masuk itu teng. Saya pilih mana yang saya balas dulu, nanti habis makan siang saya aktifkan lagi, lanjut lagi gitu. Nah, kembali lagi ke sini, belajar daring ini itu bisa ditaruh di Google Translate Bapak Ibu. Nih, bahasa Indonesia. Belajar daring. Studi online. Kita nggak tahu nih, benar atau enggak masalah Bapak Ibu. Kita tidak harus tahu semuanya dengan sempurna. Yang penting kita terus nyoba terus gitu, nanti kan ketemu sendiri. Ini, saya copy, saya paste ke sini. Search studi online. Oh, ada nggak ini? Studi online studies. Nggak ada dengan yang misalnya Bapak Ibu tidak kesulitan langsung membaca ini, nggak masalah. Tapi kalau kesulitan pun bisa seperti ini Bapak Ibu. Copy, udah gini aja. Paste. Evaluasi pengajaran online. Wah, ini bisa nih. Menarik ini sepertinya. Saya lihat lagi abstraknya. Lihat abstraknya. Oh, iya. Oh, ternyata ini versi barunya. Sekarang untuk bisa melihat abstrak itu harus ada nggak ya yang tidak perlu login? Nah, sebentar saya sambil coba login ya. Kita lihat kalau sudah login ada bedanya atau enggak. Oh ada. Jadi Bapak Ibu, oke, ini berarti slide-nya ini perlu saya update ini. Untuk Science Direct disarankan Bapak Ibu untuk login dulu. Dan dia tidak perlu loginnya pakai Gmail saja. Kayak saya tadi kan juga Gmail ini. Enggak masalah. Enggak perlu harus punya email yang UAD atau apa, nggak masalah. Yang penting login. Nah, gimana loginnya? Saya tunjukkan sekalian. Cara registernya. Nih Bapak Ibu, pas masuk Science Direct, itu ketik register dulu Bapak Ibu. Register. Kebetulan saya memang sudah ada, jadi bisa langsung masuk. Kalau enggak, nah ini, kita masukkan dulu email kita, misalnya. Nah, kita suruh memasukkan nama kita. Given name itu nama pertamanya, nama awalnya Muhammad
Kunta, family name-nya, passwordnya, nah ini monggo disuruh ngambil passwordnya minimal 8 karakter, harus, nah, kalau gini aja, kalau Bapak Ibu misalnya kebingungan ini maksudnya apa, nah ingat tadi, jangan mulai sekarang teman kita itu adalah Google Translate, kita gunakan semaksimal mungkin. Ini tadi di copy ya Bapak Ibu, copy, translate, pastikan ini English Indonesian. Bapak Ibu bisa mencari English dari sini, segitiga ini bisa, nah ini kelihatan ini Inggrisnya tek ini, terus ini Indonesian, bisa juga dicari di sini Indonesian. Suatu saat nanti, kalau misalnya ini nanti tapi pas Bapak Ibu ingin menulis artikel bahasa Inggris, kalimatnya ditulis di sini dalam bahasa Indonesia, ini Inggrisnya. Bolak-baliknya tinggal pakai ini, swipe ini. Nah, itu. Jadi kembali lagi ke ini, misalnya kita tidak tahu apa artinya ini. Paste as plain text. Nah, kita disuruh memilih kata sandi. Ini password maksudnya. Minimal 8 karakter, paling tidak harus ada 1 angka dan huruf besar kecil dan 1 simbol untuk membuat sandi Anda kuat. Tapi ini kan untuk membuat sandi kuat, kita coba nih, misalnya saya malas untuk pakai sandi yang kuat, pokoknya saya pakai lemah juga gak apa-apa lah, yang penting saya ingat gitu misalnya, karena sudah sesuai dengan password saya sebelumnya, misalnya hapus adi. Oh ternyata bisa Bapak Ibu. Jadi ini tadi ternyata tidak wajib. Kalau kita mau pakai sandi yang lemah juga tidak apa-apa ternyata. Jadi ini nanti dilihat nih, continue to science direct. Ini saya pakai akun saya yang di Yahoo. Kita cari lagi. Tadi di portal Garuda kita nyari kita tadi nyari belajar. Nah ini tadi kan belajar daring, ini search-nya belajar daring. Kita tadi pakai di Google Scholar juga belajar daring. Nah, di sini kita juga ketikkan belajar, nggak usah ketik, copy paste, biar gampang. Copy. Nah, Bapak Ibu, siapa tahu ada yang belum tahu, copy paste itu juga bisa seperti ini. Copy itu adalah CTRL-C, paste ini adalah CTRL-V. Di keyboard Bapak Ibu kan ada tuh CTRL. Klik bareng sama C ketika ini sudah di highlight ini. Pas sudah di blok, Bapak Ibu baru ketik Ctrl C. Nanti Bapak Ibu pastekan ke sini. Ctrl V. Nah, ini masih dalam bahasa Indonesia nih. Dia ngingetin, belajar daring itu bahasa Indonesia loh. Oh iya, saya belum ganti. Nah, ini tinggal di, nih, tek. Kok belajar gimana? Lagi, Ctrl V lagi. Belajar daring. Nah, dia ngomong studi online. Kita tinggal copy, taruh di sini Ctrl V. Nah, ini ada banyak nih. Kita ketemu banyak Bapak Ibu. Tuh banyak. Nah, kalau Bapak Ibu sudah login, itu Bapak Ibu bisa ngelihat abstrak. Selain itu, Bapak Ibu juga tetap bisa ngelihat file PDF full papernya jika artikel itu open access. Apa itu open access? Itu nanti saja, nggak usah Ibu penggali.
Yang penting Bapak Ibu tinggal nyari saja di daftarnya ini, mana yang kira-kira menarik, baru dilihat abstraknya. Tapi itu bahasa Inggris, Pak. Gimana kalau kita nggak paham? Gampang. Tinggal ini, klik kanan copy atau Ctrl C tadi ya, Bapak Ibu, langsung pas tekan Ctrl V. Nah, dia akan mengingatkan, karena ini masih bahasa Indonesia, translate from English. Nah, kita English. Nah, udah judul ini ketahuan ini. Pengajaran online, desain arsitektur, dan studi kasus kursus dasar. Nah, bisa jadi misalnya Ibu langsung berpendapat, wah, kurang jelas, rasa dilewati ya monggo. Tapi kalau saya biasanya Bapak Ibu, supaya saya ingat artikel apa saja yang judulnya saya lihat, biasanya yang sudah ada ketertarikan meskipun sedikit, ada kerentek gitulah ya, itu saya tetap akan kopikan. Tetap akan saya copy dan saya simpan di, nah ini catatan saya. Pokoknya senjata saya itu hanya Google Translate dan Notepad. Dah, ini pokoknya ini saya catat. Gak usah ada catatan apapun. Ya kalau mau ada catatan, tulis saja juga. Menarik misalnya. Ini juga bisa. Jadi kita cari lagi. Cari lagi nih yang kedua. Ya memang terasa agak lama. Butuh waktunya lama. Tapi saya jamin, kalau Bapak Ibu bisa menemukan artikel-artikel bagus untuk tesis Bapak Ibu lewat portal berbahasa Inggris dari jurnal bereputasi, insya Allah nanti tesis Bapak Ibu pun bagus. Kalau tesis Bapak Ibu bagus, insya Allah nanti luaran publikasi ilmiahnya juga bagus. Ya, itu sudah tinggal jalan tol saja untuk menuju studi S3. Kira-kira kayak gitu. Tinggal nanti Bapak Ibu memperbaiki TOEFL. TOEFL kan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kaprodi dan Pak Sayuti juga. Tinggal TOEFL dan mengontak calon profesor. Nah, yang itu nanti sudah gampang. Yang penting ini tesis dulu selesai. Nggak usah dipenggali dulu yang itu. Nah, satu-satu nggak masalah. Misalnya ini online studies. Ini kayaknya kok ada food ini makan ini. Makanan, kayaknya nggak menarik, saya lewati. Nggak masalah, nggak tahu misalnya. Ini juga online case study terpisah ini, kayaknya bukan. Ini juga online case study, bukan juga studi online shopping, kayaknya bukan. Nah, ini bisa langsung ketemu di sini. Kok nggak? Jangan-jangan studi daring itu bukan online study. Nah, kita baru bisa nyari di sini. Dan itu apa ya bahasa Inggrisnya? Jangan-jangan artikel-artikelnya yang ada di yang dikutip oleh artikel daring itu bukan ngomongin studi online. Nah, kita bisa cari nih Bapak Ibu di sini. Apa ini? Oh, bahkan dia tidak mengacu, dia tidak mengutip yang bahasa Inggris. Nah, cari lagi yang tentang motivasi daring. Kita cari PDF-nya. Oh, nah ini. Nah, ini seringkali kalau di Google Scholar seperti ini agak membingungkan karena tidak kelihatan. Tidak bisa langsung dilihat referensinya. Nah, maksudnya kok malah jurnal. Cari lagi efektivitas pembelajaran daring. Kita cari. Karena kita pengen mencari yang dipakai oleh jurnal-jurnal sebelumnya berbahasa Indonesia, yang dipakai sebelum sebagai referensi yang bahasa Inggris, itu apa saja sih? Nah, ini kan kita bisa cari Bapak Ibu. Misalnya ini, apa ini? Blended Learning and Technology Use. Oh, itu. Nah, itu ini. Multi-attribute ini.
Itu jadi bisa jadi Bapak Ibu untuk mencari referensi itu tidak perlu menggunakan ini tadi, tapi bisa ketemu dari artikel yang sudah ada, baik yang berbahasa Indonesia atau berbahasa Inggris, kemudian kita cari referensi yang dipakai oleh mereka. Nah, cari saja, ada nggak kira-kira ini yang dekat dengan judul tesis yang sedang kita bikin. Gitu, Jack, Bapak Ibu. Nah, saya lanjut ini, sudah hampir setengah 3 ini, mohon maaf. Ini caranya ada di sini. Saya jelaskan nanti kalau misalnya tidak sempat lihat videonya, bingung misalnya. Ini persis, ini sebenarnya sudah saya tunjukkan tadi, klik abstrak. Jangan lupa, ini belum saya tunjukkan proses untuk registrasinya ke Science Direct. Nanti nyuntulung Bapak Ibu, registrasi dulu. Ini bisa open tab atau langsung klik juga bisa. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu tertarik untuk melihat versi penuhnya, versi fullnya, kan Bapak Ibu tidak bisa nyari tuh, tidak bisa download. Ini contohnya, Science Direct. Kan ada beberapa yang kita tidak bisa mengakses nih Bapak Ibu. Yang ini ada PDF-nya karena ada open access-nya. Yang ini kebanyakan kita tidak bisa mengakses karena ini gratisan. Kita juga tidak, universitas juga tidak langganan Science Direct. Nggak masalah Bapak Ibu. Bapak Ibu tetap bisa mendapatkan, yaitu dengan cara mengcopy DOI-nya. Di mana DOI itu? Nih, saya tunjukkan. Klik saja ini, misalnya ini, contoh ini yang nggak ada PDF-nya ya ini Bapak Ibu. Klik saja ini. Mau klik di tab baru atau klik di sini juga monggo silahkan. Nah, kalau Bapak Ibu mau ngambil PDF-nya, ini coba diklik, klik. Nah, suruh bayar Bapak Ibu. Kita bisa pakai institusi, sayangnya di UAD belum, atau kita bisa bayar $35. Kira-kira ya 500.000 lah ya. Nah, kan sulit ini, nggak bisa. Atau, saya tunjukkan ini caranya. Bapak Ibu cukup copy PDF-nya saja. Nih. Kok PDF toh? Maaf, apa? DOI. Nah, DOI itu cirinya ini Bapak Ibu. Nih saya tunjukkan. Nah, ini DOI. Bapak Ibu copy saja. Seluruhnya, Ctrl C atau copy ini. Nah, copy. Terus kemudian apalagi ini nasihatnya. Terus setelah di copy ini kemudian dikumpulkan. Oh ya, dikumpulkan. Nah, sebisa mungkin jangan satu, ya kalau bisa sampai ketemu 5 atau 10 gitu. Ini dikumpulkan. Paste, ini satu DOI. Ini yang Bapak Ibu kepengen membaca ini. Kemudian cari lagi, ini kan mana lagi yang Bapak Ibu misalnya pengen nyari, tapi nggak bisa mendapatkan PDF-nya. Ini Adoption of Online Follow-up ini. Nah, ini kan suruh bayar lagi, copy lagi, copy, taruh di sini. Pokoknya campur aduk nggak masalah ini di notepad ini. Nah, setelah di copy, ini sebenarnya saya hanya ingin menunjukkan ini loh. Sebenarnya yang namanya DOI itu sebenarnya hanya angka ini aja Bapak Ibu, Digital Object Identifier. Tapi daripada Bapak Ibu ribet ngingat-ngingatnya, udah bodon seluruh linknya yang Bapak Ibu dapatkan tadi, itu Bapak Ibu Bapak Ibu copy saja. Nih, seluruh linknya ini link ini, itu Bapak Ibu copy saja, pastekan itu ya. Nah, kirimkan via email ini.
tentu bagi saya, ini Nur Sewu ini, bagi Bapak Ibu yang sudah mepet waktu kelulusannya, kalau misalnya kesulitan dengan bahasa Inggris, tidak disarankan untuk mencari referensi yang berbahasa Inggris. Silahkan Bapak Ibu manfaatkan saja, maksimalkan referensi-referensi yang berbahasa Indonesia, supaya tidak ribet dengan translate tadi itu ya. Tapi ini khusus untuk Pak Arief dan Bu Siti Nurzana. Nah, ini masih ada waktu, siapa tahu kepikiran untuk lanjut ke Bolonggong atau New South Wales, menyusul Pak Sayuti. Masih ada waktu untuk bikin. Pak Rekis besok. Aduh, dikenal sama supervisornya Pak Sayuti. Masih ada waktu itu. Ya minimal kalau di tesisnya itu ada 30 atau 40 referensi, ya yang artikel jurnal kalau bisa jangan di bawah 80%. Bolehlah yang di 20% itu misalnya link website Pemda atau link website sekolah, itu monggo, itu kan bahasa Indonesia. Tapi selebihnya itu kalau bisa artikel jurnal. Nah, ini khusus Pak Arief dan Bu Siti Nurzana ya, yang masih lama waktunya. Ingat loh Bu Pak Arief, Bu Siti Nurzana, kalau ada kesulitan jangan dipendem-pendem ini. Betul. Ya, langsung nanya. Siap. Dan ya tentu ini tidak menutup kemungkinan pada Bapak Ibu yang harus lulus Juli juga monggo kalau tertarik untuk menggunakan yang artikel-artikel bahasa Inggris. Siapa tahu memang sudah terbiasa dengan bahasa Inggris sehingga tidak perlu ribet dengan contoh yang saya tunjukkan tadi, copy paste Google Translate, monggo saja. Saya tunggu, kumpulkan saja DOI-nya, kirimkan ke email saya email ini kirimkan ke sini, dan ingatkan via WhatsApp. Insya Allah maksimal 24 jam Bapak Ibu sudah dapat artikelnya. Makatan Bapak Ibu. Oh iya, ini ada satu tambahan, semoga belum capai ini. Satu slide lagi Bapak Ibu. Ada satu strategi yang biasanya saya sarankan pada mahasiswa ini supaya tidak kesulitan stuck untuk menulis tesis, yaitu Bapak Ibu jangan urut kacang nulisnya. Misalnya ini, misalnya seringkali kita kalau menyiapkan tesis itu urut dari atas, kita mikir judulnya apa ya sing pantes, saya ini mikir lama, sudah diakhiri untuk pengajian. Nanti udah duduk lagi mikir lama judulnya apa sing cocok ini diundang sambatan gitu. Nah, paling enak Bapak Ibu, ini di skip aja judul, hal-hal ini, template ini sudah ada soalnya. UAD sudah menyediakan, abstrak itu juga nggak usah dipenggali. Ini kebetulan sudah ada judulnya. Langsung Bapak Ibu paling gampang itu masuk saja di ini, identifikasi masalah. Biasanya di identifikasi masalah itu ya kan memang di situ ada masalah pembelajaran daring. Bapak Ibu kalau ditanya, misalnya tuh saya sering dengar Pak Sayuti itu dengar kemarin, ini ngopo kok aku kok kepengen penelitianku ini ngopo soalnya. Nah, terus mahasiswanya cerita ini, iya Pak, karena kemarin kan saya biasa ngajar bahasa Jepang pakai papan tulis. Nah sekarang kan pakai online kan nggak bisa pakai papan tulis. Nah, hal ini kan sebenarnya masalah real. Bapak Ibu bisa identifikasi di situ, tuliskan masalah-masalahnya. Jangan urut dari latar belakang masalah. Kenapa? Supaya latar belakang masalah ini adalah penjabaran dari identifikasi masalahnya. Jadi latar belakang masalah nggak kepanjangan, nggak kemana-mana gitu Bapak Ibu. Kita lihat nih misalnya. Nah, berapa udah saya hapus tadi. Identifikasi masalah. Ngapunten ini saya. Ini identifikasi masalah ini kan ada 6. Bapak Ibu cukup mulai dari sini terus dijelentrek bahasa Jawanya, dijabarkan saja ke dalam latar belakang tadi. Masing-masing misalnya cukup 2 atau 3 paragraf saja misalnya ya. Kemudian jangan lupa tiap masalah ini jangan lupa ada referensinya. Nah ini Pak Trikwat, biasanya Pak Kapoldi itu tidak bosan-bosan mengingatkan, setiap kali menulis masalah pun
selalu tunjukkan ada referensinya gitu. Jadi Bapak Ibu nanti tidak kemana-mana, ceritanya tidak, kalau yang diomongkan tentang SMK ya, ya tentu bagus ngomongin tentang sistem pendidikan nasional, ngomongin tentang industri 4.0, tapi yang menurut saya kalau itu kepanjangan nanti malah wah nggak kemana-mana, dan itu Bapak Ibu pusing sendiri juga kalau mulainya tanpa ada reng-rengan, tanpa ada outline gitu ya, tanpa ada pointers yang mudah. Kalau ini dituliskan dulu kan lebih enak. Kalau Bapak Ibu masih ragu, jangan sungkan-sungkan diskusi dengan pembimbing. Nggak masalah, Bapak Ibu cukup menulis identifikasi masalah, kemudian disampaikan ke pembimbing, tanyakan. Tapi tentu tentang penulisan tesis tadi, tentu yang paling punya otoritas besar itu adalah Anda, mahasiswa dan pembimbing. Jadi yang saya sampaikan di sini itu sekedar masukan saja Bapak Ibu. Kalau nanti misalnya pembimbing punya cara lain, monggo saya sarankan mengikuti yang pembimbing sudah sampaikan. Tapi selama ini, pengalaman selama ini, urut kacang itu malah membuat bingung, membuat capek itu. Nah, paling gampang itu mulai dari identifikasi, baru latar belakang, baru nanti dibatasi. Setelah dibatasi, baru dirumuskan masalah apa yang akan disorot atau yang akan coba diselesaikan oleh penelitian apa itu. Itu kira-kira aja. Katakan semoga tidak kepanjangan, mohon maaf kalau kepanjangan. Saya sebenarnya lebih senang kalau ada tanya jawab tadi ya, di tengah-tengah tadi Bapak Ibu share screen apa yang Bapak Ibu lakukan, kesulitannya di mana gitu. Tapi karena nggak ada ya sudah, saya terus saja yang banyak bicara. Atau ada yang mau ditanyakan dulu mungkin Bapak Ibu? Monggo. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Toh ada videonya, ada slide-nya. Ingat, pelajaran paling penting sebenarnya bukan di pencarian referensi Bapak Ibu, tapi pada inisiatif Bapak Ibu untuk berdiskusi dengan pembimbing. Kalau nggak ada pembimbing, ada dosen-dosen lain gitu. Supaya Bapak Ibu tidak stuck, tidak berhenti gitu. Hal-hal yang sederhana pun tentang pengutipan, tentang pemilihan referensi, itu juga sebenarnya nggak sederhana juga. Artinya monggo kalau itu mau didiskusikan. Itu aja, Bapak Ibu. Siap, Pak. Udah. Kalau nggak ada pertanyaan. Pak Kunto, nanti kalau saya dalam perjalanan prakteknya, nanti saya akan menghubungi panjenengan menawi saya bingung. Monggo, Bu. Monggo dengan senang hati. Tapi itu tadi, ingat loh, Bu. Insya Allah kalau tentang penulisan, monggo Bapak Ibu diskusi dengan saya. Tapi jangan lupa, otoritas yang paling tinggi itu ya kastanya lah ya. Kastanya itu sebenarnya kan ada di pembimbing 1 Bapak Ibu, baru pembimbing 2-nya. Nah nanti monggo, selebihnya nanti diskusi dengan dosen-dosen monggo. Tapi misalnya nih Ibu diskusi dengan saya, terus kemudian nanti kok pembimbing itu ada beda, itu saran saya monggo diikuti cara pembimbingnya. Nanti diskusi lagi dengan saya juga nggak apa-apa. Wah ini Kunta. Udah, nggak apa-apa. Cara seperti itu aja. Ini saya paling hanya memberi masukan bagaimana caranya supaya bisa mengikuti yang disarankan oleh dosen pembimbing dengan lebih efisien. Misalnya ya Bapak Ibu. Tapi tetap yang diskusi dengan pembimbing Bapak Ibu. Jangan nanti kok lalu berlindung di balik saya terus Bu Kunta saja, Bu Pak Kunta saja yang diskusi. Nah, itu malah mengadu domba nanti. Enggak lah, Pak. Iya, gitu ya, Pak Ibu. Ya, yang saya tertarik dengan doi tadi kan, ketika kita mempunyai satu kutipan kemudian kan. Bentar. Nggak kelihatan ya, Bu Ruby ya ini ya? Iya, Pak. Nggak usah kelihatan, Pak. Enggak. Saya lihat namanya juga nggak kelihatan. Ini maaf, yang saya tampilkan soalnya yang hanya ada videonya. Ntar saya tunjukkan, saya semuanya. Bentar. Saya kan kok Pak videonya, Pak.
Ya, kan, ya, ya. Oh, Bu Rupiati. ya. Ya. Tertarik gimana tadi? Saya diulangi, Bu. Ya nanti kan ketika kita mencari referensi banyak mengenai bahasa Inggris dan tidak bisa kita akses kan, tolong Pak Kunta kan. Nah itu Bu. nanti belajarnya lebih jauh itu sebenarnya di situ Pak. Nah, Jadi sip. saya merasa seperti cyber crime gitu loh Pak. Saya tuh merasa dikirim gini-gini, wah ini pasti ada Sip. sesuatu ini. Justru ilmunya tuh di situ Pak. Bukan Mantap. membaca artikelnya tapi how to get the access gitu. Ya, ya, udah mantep berarti. Non saya kalau boleh tahu Bu Rupiati bukan yang harus lulus Juli ini berarti ya? Oh bukan Pak. Oh, ya, 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 wah, salah paham saya. Saya kira yang ikut itu tadi yang percepatan harus Juli itu bukan ya? Oh, ini kelihatan ada Pak Jun juga. Tapi insya Allah loh Pak, Oh, saya lulus secepatnya dengan senang hati. Oh lah ya, bukan berarti kemudian harus nunggu sampai dipanggil sama Pak Kaprodi dulu, bukan berarti. Lah wong belum dipanggil saya sudah menghadap kok Pak. Ya, mantep. Contoh yang bagus. Ya Pak gitu. Monggo Bapak Ibu juga dengan senang hati. Oh iya, ini satu lagi Bapak Ibu, jangan dibiasakan kalau bertanya ketika sudah numpuk masalahnya Bapak Ibu. Saya seringkali tiba-tiba langsung dikasih, ya kecuali yang bimbingan saya ya, memang tempatnya untuk dibrui bahasa Jawanya, ditumpui artikel, draft tesis itu monggo. Tapi kalau untuk hal-hal yang sifatnya bisa didiskusikan sedikit demi sedikit, saran saya kalau bisa ditanyakan, terutama yang nanti dengan saya, baik saya sebagai pembimbing ataupun hanya sebagai partner diskusi, monggo jangan harus nunggu jadi artikel penuh baru nanti ditanyakan ke saya. Itu biasanya saya juga perlu waktu banyak untuk bikin komentarnya. Karena kan perlu banyak yang saya bikin komentari. Tapi kalau mulai sedikit-sedikit, Pak Ibu nunjukkan ke saya bagaimana metodenya, tunjukkan, ngetik metode, mengirimkan metode itu kan lewat WA saja kan bisa sebenarnya. Tidak perlu harus dalam Word gitu. Tidak perlu Bapak Ibu harus mempertimbangkan masalah template dan sebagainya. Katen nggih Bapak Ibu. Semoga sukses semuanya. Ada pertanyaan lagi nggak ya? Kalau enggak ini ditutup. Tadi nggak ada moderator. Nggak ada moderatornya toh nggih, Pak Sayuti? Bisa langsung saya tutup kan? Oke, langsung ditutup, nanti 3:30 mereka masuk lagi tuh. Wah, ya. Ya udah, biar bisa tidur setengah jam dulu, nyuwun ngapunten. Mohon maaf sekali lagi kalau kelamaan Bapak Ibu. Saya tidak tahu ternyata ada jadwal lagi 3:30. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya nanti lupa atau terlalu banyak yang didapatkan di workshop dengan saya, silahkan direview lagi videonya, silahkan dilihat lagi slide saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga sukses, semoga tidak khawatir, tidak takut untuk berdiskusi dengan pembimbing dan dosen-dosen lainnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.